Pace bene. Ada yang bertanya, apakah gereja Katolik yang mengkanon kitab suci? Boleh dijawab dengan mengatakan iya. Konsili-konsili yang decisif, yang menentukan dalam penetapan kitab-kitab itu adalah konsili yang diakui ada di dalam gereja. Dan gereja yang secara kontinu bertumbuh di wilayah di mana dikanonkan kitab suci itu adalah gereja Katolik ini secara tradisional, ya. Persoalannya bukan di sana. Persoalannya adalah apakah dengan menyebut gereja Katolik yang mengkanon kitab suci itu, maka orang-orang Katolik berkata, bukan kitabmu itu. Kepada orang Protestan, bisakah demikian? Nggak bisa juga. Karena kita tahu sejarah Protestantisme itu, ia ada dalam sejarah kekatolikan. Protestantisme adalah satu aliran yang muncul dari dalam gereja Katolik. Maka kalau seorang Protestan mau menarik sejarah berimannya, sejarah beriman di dalam gerejanya dari titik lebih awal, maka dia kembali juga ke sejarah gereja Katolik. Maka seorang Katolik rasanya tidak tepat juga mengadukan ini, memperdebatkan ini dengan yang Protestan, begitu ya. Karena berangkat dari satu gereja yang satu gereja yang sama. Baru ada abad 16, begitu ya. Ada perpisahan itu dan membuat perbedaan lain, begitu ya, dengan tidak mengikut sertakan beberapa kitab dari Perjanjian Lama yang disebut Deuterokanonika. Tetapi sekali lagi saya mau garis bawahi, tidak bisa juga seorang Katolik berkata kami itu enggak, kita, ketika belum ada persoalan Protestantisme. Sudah dikanon jauh sebelum itu, ya. Sebenarnya isu ini akan menjadi perdebatan seru bila antara gereja Katolik dengan Ortodoks. Ini yang seru. Kalau dengan Protestan, kiranya ini bukan menjadi isu yang perlu dibesar-besarkan, gitu ya. Dan seorang Protestan juga kiranya bangga juga bila disebutkan bahwa kitab suci ini dikanon oleh gereja Katolik, sebab aliran Protestantisme itu berasal dari gereja Katolik, gitu ya. Bukan dari patriarkat lain, bukan dari gereja Konstantinopel, bukan dari Ortodoks atau dari Rusia, dari Afrika. Meski konsili itu Kartago itu secara geografis ada di wilayah Afrika sekarang, ya. Nah, maka ini bila harus menjadi sebuah persoalan, ini adalah persoalan di abad keempat atau bahkan sebelumnya, ya. Saya membuat video ini mengandaikan kita sebenarnya tahu juga bahwa kanonisasi kitab suci itu sudah melalui proses panjang, ya, di abad pertama, abad kedua. Baik itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apa kriterianya supaya disebut Perjanjian Baru, apa kriterianya sehingga masuk dalam kitab suci itu, siapa penulisnya, siapa yang memutuskan, apa isi dokumen, fragmen moratorio, dan lain-lain. Itu diandaikan sebenarnya sudah ada, supaya kalau mau masuk ke isu ini, gitu ya. Nah, saya mau garis bawahi kembali, supaya hal-hal yang tidak seharusnya menjadi bahan perdebatan tidak diikutsertakan, gitu ya. Termasuk soal kanonisasi kitab suci ini. Kitab suci yang dipakai gereja Katolik ini, katakanlah di abad 12, 13, ya dikanon di gereja Katolik. Di gereja Katolik yang mengambil akarnya dari konsili-konsili yang diakui oleh gereja, yang mana gereja yang mengakuinya pada waktu itu secara kontinu, ya, berkesinambungan adalah gereja Katolik ini. Berkesinambungan itu. Tapi bagaimana proses sambungnya, bisa lagi didalami dalam histori, dalam sejarah, gitu ya. Jadi siapa yang mengkanon kitab suci yang dipakai gereja Katolik ini? Ya gereja Katolik lah. Yang dipakai oleh Protestan dari gereja Katolik, tetapi dikurangi sebagian. Nah, isu ini tidak perlu lagi diperdalam, menurut saya, ya, menurut saya. Karena kadang kita menciptakan isu-isu yang sebenarnya tidak fundamental kalau mau membahas Protestantisme, gitu ya. Apakah dulu Martin Luther mempertanyakan apakah ini dikanon di gereja atau tidak? Menarik juga ini. Bila ada yang mengetahui referensinya boleh juga. Bila ada tahu referensi bahwa
Martin Luther pernah meragukan gereja Katolik ini bukanlah gereja yang sejak mula berkembang di Roma itu. Apakah Luther pernah mempersoalkan ini, atau ini ciptaan-ciptaan kita saja supaya jelas aku dan kamu berbeda? Nah, ini saya pikir cara berpikirnya sudah terbalik ya. Akhirnya kita mencari-cari perbedaan yang sebenarnya tidak ada. Maka dalam catatan sejarah sekali lagi, di kanon dalam gereja yang secara kontinu sekarang kita kenal sebagai gereja Katolik, lalu kemudian dimodifikasi boleh dikatakan ya dengan gerakan Protestantisme ini. Bahkan kalau mau kritis, apakah perbedaan kitab ini adalah awal mula dari Protestantisme, atau untuk mengkonfirmasi perbedaan ini dibuat juga lah perbedaan kitabnya? Nah, ini satu pertanyaan yang penting ini untuk mengetahui bahwa sebenarnya tidak fundamental ya perbedaan kitab ini, bahwa akhirnya berdampak pada teologi ya, gitu ya. Tetapi apakah ini yang menyebabkan muncul Protestantisme, atau kemunculan gerakan Protestantisme yang memaksa bahwa aku berbeda dari kamu, maka dicari-cari perbedaan, diciptakan perbedaan lain termasuk dalam komposisi kitab sucinya. Nah, saya pikir mempelajari sejarah penyusunan kitab suci ini kiranya jangan menjadi dasar untuk aku dan kamu berbeda. Nah, sekali lagi umat-umat Katolik juga tak perlu juga mempersoalkan kitab kami itu, enggak. Karena Protestan dulu adalah bagian dari kita. Maka kitab yang dia bawa itu adalah gereja, kitab yang kita punya, maka itu kitab dia juga. Gitu. Nah, Protestan juga beberapa ini ya, saya kadang juga terbawa bahwa memakai terminologi yang generalisir ya, mengeneralisir. Seorang Protestan juga tidak perlu mengatakan, oh bukan Katolik yang mengkanon itu, hanya demi mengafirmasi bahwa kitab ini bisa saya pakai. Tidak, disusun di kanon dalam gereja Katolik, dan kamu bisa memakai itu karena kamu berasal dari gereja Katolik. Ciao. Bueno, ¿qué dengan ulos? Ulos. Aro. Papa Francesco. Sate ini keluarga namin lah. Sate